Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Hari ini saya ingin bahas tentang hutang ya. Oh iya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan. Dan buat teman-teman yang saat ini punya hajat, ingin hutangnya lunas, ingin rezekinya lancar, ingin punya rumah, ingin punya mobil, insya Allah saya doakan semoga Allah ijabah doa itu, semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting nih teman-teman semuanya, selain kita itu meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, jangan lupa minta ampunan Allah. Itu yang paling penting. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah hajat, masalah itu akan diselesaikan oleh Allah dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur. Dan ini selalu saya ingatkan, dan saya nggak bosan-bosan setiap saya buat video itu selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang menonton video ini, jangan lupa bersyukur. Itu kunci dari kalau kita ingin hidup berlimpah, bahagia dunia dan akhirat, harus bersyukur. Latih jiwa kita untuk selalu bersyukur, selalu menerima atau selalu bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selamanya. Karena anugerah, nikmat, kebahagiaan itu lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita terima saat ini. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, latih jiwa kita. Bangun tidur, katakan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Katakan itu selalu. Jangan pikirkan bagaimana nanti caranya. Walau faktanya saat ini kita sedang susah, sedang banyak masalah, sedang banyak hutang, nggak apa-apa. Latih terus supaya mental kita ini benar-benar terbentuk menjadi seorang punya mental yang berkelimpahan, punya mental kekayaan. Jadi bukan mental miskin. Jadi mentalnya itu benar-benar mental kaya, mental berlimpah. Itu ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini ada yang tanya itu ke saya tentang gini, Pak, saya nggak bisa bayar utang, tiap hari saya ketakutan, tiap hari saya ditagih, saya nggak tahu harus berbuat apa, saya sudah ikhtiar sana sini tapi nggak ngerti amalan apa yang harus saya kerjakan Pak Ustadz. Karena saya bingung, tiap hari saya ditagih, saya ketakutan. Tolong saya Pak, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya nyarankan gini. Pertama, tidak ada tempat perlindungan yang terbaik kecuali lindungan Allah. Jadi pertama itu ya, kita tetap bermohon perlindungan pada Allah atas masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang ketakutan, karena kita memang nggak bisa bayar hutang atau masalah apapun, benar-benarlah kita memasrahkan sepenuhnya pada Allah, karena kita nggak bisa maksa Allah. Kita nggak bisa paksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau teman-teman itu bertanya amalan apa, sebenarnya amalan itu banyak ya. Ada istighfar, ada sholawat. Tapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, hati dan jiwa raga kita ini siap, ridho dengan segala ketetapan apapun yang terjadi pada diri kita. Tapi untuk amalan terkait masalah hutang, ini kan ketika kita sedang banyak hutang, yang kita takutkan itu kan kita dimaki, dihina, diancam gitu ya. Itu resiko karena kita belum bisa bayar hutang. Tapi untuk mohon perlindungan sama Allah itu, amalkan deh ya Latif yang maha melembutkan. Supaya apa? Kita berdoa kepada Allah itu lewat Asmaul Husna, yang salah satu nama Allah itu yang maha melembutkan. Supaya Allah melembutkan hati orang-orang yang menagih kita kan, supaya dia tuh nggak galak, nggak kasar sama kita. Coba deh amalkan itu. Habis sholat wajib itu amalkan 1000 ya Latif sebentar itu Pak, sambil benar-benar bermohon pada Allah dalam hati, ya Allah tolong, ya Allah bantu, amalin sebanyak-banyaknya. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang dengan cara yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Itu dulu saya ngamalin itu, bahkan sampai sekarang itu saya amalin ya. Mau habis sholat wajib itu saya amalin 100, dulu saya amalin 1000, bahkan sebanyak-banyak. Dulu tuh ketika saya banyak masalah tentu saya amalan tuh banyak yang saya amalkan. Sholawat, istighfar, kemudian amal-amalan zikir yang lain itu saya kerjakan. Tapi dalam hal ini kalau benar-benar ketakutan nggak bisa bayar utang, udah selain kita banyakin sholawat, banyakin amalin ya Latif. Kemudian yang paling penting, ketika posisinya sudah ketakutan dan kita mentok nggak bisa berbuat apa-apa, segeralah datang ke Allah. Benar-benar kita berlindung sama Allah, benar-benar kita paksa hati dan jiwa kita ini untuk ibadah kepada Allah seutuhnya.
Kita pasrahkan seluruh hidup kita ini hanya kepada Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, teman-teman semuanya. Kita sudah berusaha berikhtiar cari sana sini supaya kita bisa bayar utang, tapi kita nggak ketemu juga. Ini kan benar-benar membuat kita down, membuat kita tuh stres, membuat kita itu galau, membuat kita itu semuanya ketakutan, bingung. Makanya tuh ada orang, bukan ada sih, banyak orang-orang itu dia gara-gara stres utang itu dia bunuh diri, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Jangan ya. Ketika sudah memuncak masalah itu dan kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, sudah segera balik ke Allah, minta ampun ke Allah, benar-benar pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Dan banyak amalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Habis subuh, zuhur, asar selesai sholat 5 waktu itu ya Latif, ya Latif 1000 kali. Amalin. Kemudian benar-benar kita harus kencangkan ibadah, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, baca Quran, itu benar-benar harus kita kerjakan. Harus teman-teman. Kalau enggak, nanti kita bisa stres sendiri, akhirnya kita ngambil jalan pintas, bunuh diri lah, kemudian melarikan diri lah, dan segala macamnya. Paling tidak ketika kita berada di posisi itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana hati dan hati dan jiwa raga kita ini kuat untuk bisa melewati itu semua. Itu yang paling penting. Pertama kali itu. Makanya minta ke Allah itu minta kekuatan untuk bisa melewati itu semua. Hari ini kita sedang susah, ditekan, banyak masalah, kemudian diteror, diancam. Pertama yang harus kita minta itu adalah kekuatan dari Allah supaya kita bisa melewati itu semua. Kalau perkara ujian, masalah, itu Allah sudah meyakini bahwa kita itu pasti mampu melewati itu semua. Dan Allah sudah ukur itu semua. Allah sudah ukur kemampuan kita semua. Dan Allah nggak mungkin kasih ujian itu di luar dari batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin, teman-teman. Cuma dalam hal ini karena kita memang ketakutan, ya sudah nggak ngerti harus apa-apa. Jalan satu-satunya adalah balik ke Allah. Balik ke Allah dan paksa diri kita ini harus benar-benar sujud, benar-benar minta ke Allah, benar-benar ya merengek ke Allah supaya Allah itu menolong kita. Itu tadi, kalau terkait masalah amalkan ya Latif, supaya Allah itu yang membolak-balikkan hati kita itu kan Allah. Kita minta ke Allah itu supaya orang-orang yang menagih kita yang tadinya itu galak, kemudian hatinya itu dilembutkan sama Allah, yang kadang-kadang tuh justru solusinya makin ketemu. Itu teman-teman semuanya. Itu ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.